Halo, apa kabar para penonton semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film sekaligus membahas kisah anak dari luar angkasa dengan kemampuan yang mengerikan. Film ini berjudul Brightburn 2019. Menceritakan sebuah malapetaka ketika sepasang suami istri yang merawat bayi atau orok dari luar angkasa, kebahagiaan mereka pun berubah menjadi mimpi buruk saat si bocil memasuki usia remaja, di mana anak lugu ini melakukan teror gila terhadap orang-orang di sekitarnya. Bahkan kepolisian pun sudah kewalahan menghadapi kebrutalan dari makhluk luar angkasa ini. Lalu apa yang bisa menghentikan kelakuan bocil ini? Daripada bacot, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan adanya sebuah rumah dari pasangan Kyle dan Tori. Sekian lama mereka menikah. Pasangan ini belum juga dikaruniai anak. Mereka sudah melakukan segala macam cara, bahkan mereka sampai minta bantuan Mbah Dukun untuk mendapatkan si jabang bayi. Dan kali ini mereka akan mencoba sebuah trik entep sendok yang unik, yang katanya bisa menghasilkan orok. Tapi tiba-tiba Tori mendengar sesuatu yang bergema. Ternyata itu adalah sebuah pesawat luar angkasa, yang membawa seorang anak bayi laki-laki. Dan kedatangan bayi itu bagaikan anugerah untuk pasangan Kyle dan Tori, karena dianggap doa mereka selama ini sudah dikabulkan. Kemudian bayi itu dirawat dan diberi nama Brandon. 10 tahun berlalu, hari-hari bahagia pun dirasakan Tori, saat ia mencari Brandon karena ia harus segera pergi ke sekolah. Karena Brandon tidak ada di rumah, Tori mencarinya ke dalam peternakan. Terlihat keluarga kecil ini pun bahagia dengan kehadiran Brandon di keluarga kecil mereka. Saat berada di sekolah, Brandon tergolong anak pintar, dan kecerdasannya melebihi teman-temannya. Pintarannya pun menarik perhatian teman wanitanya yang bernama Catherine, tapi teman-temannya tidak tahu siapa bocil ini sebenarnya. Singkat waktu, malam pun datang, ketika Brandon tidur, sesuatu yang terkunci di peternakan mengeluarkan cahaya, dan suara-suara aneh. Setelah tubuhnya bergetar, Brandon yang setengah sadar itu kini menuju sumber suara itu. Mendengar suara gemuruh tersebut, Tori langsung mengeceknya. Dirasa itu adalah Brandon, dia lanjut untuk mencarinya. Betapa ngagebeknya Tori saat melihat Brandon sedang berusaha membuka apa yang selama ini dia disembunyikan. Dirasa Brandon sedang ngalindur, Tori pun berusaha menenangkannya. Namun ketika Brandon akan menanyakan apa yang baru saja ia dengar, Tori tidak menjawabnya, dan seolah menutupinya. Esokan harinya, Brandon menemani Kyle yang sedang memperbaiki pintu. Di sela obrolan mereka, Kyle menceritakan saat-saat ia mengadopsi Brandon, tanpa memberitahu asal-usul Brandon yang merupakan bayi luar angkasa, lalu menyuruhnya untuk memotong rumput dengan menggunakan mesin pemotong. Melihat kemampuan dirinya, Brandon seolah tak percaya bahwa ia begitu kuat. Kemudian Brandon mengetes lagi kekuatannya. Luar biasa sekali, kincir rumput pun Tipalitek dibuatnya. Singkat cerita, tanpa terasa Brandon sudah berusia 12 tahun, dan kali ini ia sedang merayakan ulang tahun bersama bibi dan pamannya di Oyo Cafe cabang Ciendok Barat. Di tengah kebahagiaannya, Brandon mendapatkan sebuah kado dari sang paman yang bernama Kodir. Melihat hadiah bedil mimis, sontak Kyle tidak suka dengan kado tersebut, karena menurutnya Brandon masih kecil untuk memiliki senjata pemusnah celememes dan pipit itu, dan ternyata larangan ayahnya itu jelas membuat Brandon merasa kesal. Tanpa mereka sadari, amarah Brandon telah membuat benda-benda elektronik di kafe menjadi error.
Sebelum Brandon merusak benda-benda itu, Kyle pun segera membawanya pulang. Padahal Mang Kodir tidak akan marah asalkan kustomernya merasa bahagia. Di keesokan harinya, Brandon yang berada di sekolah, sedang sibuk menggambar sosok superhero dan sebuah simbol dari inisial namanya. Namun saat Mama Bahenol melihat gambar anaknya, Brandon langsung menyembunyikan keinginannya untuk menjadi seorang superhero. Singkat waktu malam pun tiba, Kyle yang berada di peternakan dikagetkan dengan suara ribut dari kandang ayam. Tanpa diduga kericuhan ayam pun berasal dari Brandon yang sedang bengong di dekat kandang ayam, yang membuat semua ayamnya panik dan ngagarapak. Kemudian Kyle mengajak Brandon untuk segera kembali ke kamarnya. Saat malam semakin larut, lagi-lagi Kyle mendengar suara ayam ngagarapak, dirasa ada yang tidak beres. Ia pun kembali mengeceknya. Betapa kagetnya Kyle saat melihat semua ayam miliknya sudah mati seperti terkena virus. Kemudian Kyle menceritakan kepada Tori bahwa sebelum semua ini terjadi, Brandon bertingkah aneh di sekitaran kandang. Our 12-year-old son can. Stop. It was the wolf. I'm going to bed. Di hari berikutnya, Brandon sedang melakukan permainan saling jorok bersama teman-teman sekolahnya. Namun saat giliran Brandon, Catherine malah tidak menahan Brandon. Cewek emang susah dipercaya ya. Alhasil Brandon terjatuh, lalu sang guru meminta Catherine untuk bertanggung jawab dan menolongnya. Akan tetapi Catherine malah menolaknya. Mendengar perkataan tersebut Brandon pun marah. Akhirnya, Brandon pun melampiaskan kemarahannya dengan meremukkan tangan Catherine. Perbuatannya itu pun membuat Brandon mendapat teguran keras dari sekolah, dan membuat orang tuanya dipanggil. Singkat waktu malam pun kembali, di mana kali ini sesuatu yang tersimpan di dalam peternakan kembali menyala dan seolah memanggil Brandon. Kemudian Brandon yang kembali bertingkah aneh kembali berjalan menuju peternakan. Sesampainya di sana, Brandon berusaha untuk melepaskan rantai tempat orang tuanya menyimpan sesuatu. Di sisi lain Tori juga melihat cahaya merah itu. Dirasa Brandon mendatangi tempat itu lagi. Ia pun segera menyusulnya. Melihat anaknya sedang melayang, Tori berusaha untuk menyelamatkannya. Melihat tangannya terluka Brandon seolah tak percaya, karena selama ia hidup dia belum pernah terluka sedikit pun. Kemudian Tori menemani Brandon yang kini sudah mengetahui apa yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata pesawat alien lah yang orang tuanya kunci di dalam peternakan. Dan luka Brandon disebabkan oleh goresan puing pesawat itu. Lantas Tori menceritakan tentang siapa Brandon sebenarnya, akan tetapi Brandon tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mamah Montok ini. Tidak terima bahwa sebenarnya ia adalah alien, ia pun memutuskan pergi dari peternakan. Namun saat ia pergi Brandon yang tanpa sadar berkata, mengambil alih bumi. Setelah kejadian itu, Brandon yang lagi parah rusing, memutuskan kembali menemui Catherine untuk meminta maaf atas apa yang terjadi di sekolah. Namun Catherine bilang bahwa ibunya sudah tidak mengizinkannya untuk berteman dengan Brandon. Mendengar hal itu Brandon berkata, baiklah aku akan membereskannya. Kemudian beralih ke Oyo Cafe, di mana tempat ibu Catherine bekerja. Saat sedang asyik beres-beres tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara aneh. Melihat simbol dari Brandon ia pun menjadi sangat bingung. Tanpa diduga pecahan kaca lampu membuat mata Erika kelilipan. Setelah Brandon menampakkan dirinya, Erika bersembunyi di ruang pendingin.
Akhirnya Ibu Catherine benar-benar dibereskan oleh Brandon. Esok harinya Brandon dipanggil Ibu Glowing yang merupakan guru BP di sekolahnya. Ibu guru cantik pun bertanya kepada Brandon terkait masalah yang dialami dalam keluarganya. Dan Brandon bilang bahwa semua baik-baik saja, bahkan bisa dibilang ia tidak menyesal sama sekali dengan apa yang ia lakukan selama ini, dan dia merasa paling unggul dari segi apapun dibanding makhluk bumi lainnya. Mendengar alasan itu, si ibu guru yang ditugaskan untuk terus memantau gerak-gerik Brandon akhirnya memutuskan untuk memproses Brandon melalui jalur hukum. Mendengar keputusan itu, Brandon semakin kesal. Di malam harinya adegan berpindah ke rumah si ibu guru. Ketika suaminya sedang di luar, dia melihat kedatangan seseorang ke rumahnya. Saat pintu terbuka ternyata itu adalah Brandon, di mana maksud kedatangannya adalah untuk memohon supaya ibu guru tidak melaporkannya kepada polisi. Akan tetapi niatnya sudah tidak bisa diganggu-gugat, kemudian dia menyuruh Brandon untuk pulang saja, namun setelah beberapa saat, Brandon bukannya pulang, tetapi dia malah menyusup ke rumah ibu guru untuk melakukan aksi kejinya. Ketika ibu guru sedang bersiap untuk tidur, Brandon mengikuti dirinya itu ke kamar, tapi tak lama kemudian Brandon mendengar kedatangan pamannya, kemudian ia langsung bersembunyi. Melihat Brandon yang berada di rumahnya, Paman Kodir yang marah pun berniat untuk mengantarnya pulang, dan terus mengatainya dengan sebutan dasar anak aneh. Get in the truck. You shouldn't tell my... Brandon, get in the truck! Setelah menyerang sang paman Brandon menghilang, dan setelah kejadian itu, Mang Kodir segera pergi ke rumah Tori untuk melaporkan kelakuan Brandon. Karena serangan Brandon, mobil Mang Kodir akhirnya mogok. Come on! Okay, it's time to go. Karena Brandon semakin aneh, Mang Kodir pun panik seedan-edannya. Karena kejadian itu, mulut Mang Kodir sampai suing. Lalu dengan satunya Brandon menggambar simbol seperti yang ia lakukan kepada korban-korban sebelumnya. Singkat cerita, Brandon pulang ke rumah sambil menyembunyikan pakaiannya. Brandon beralasan bahwa ia baru selesai main bersama teman-temannya. Sementara itu Kyle tidak percaya dengan pengakuan itu, apalagi saat Brandon tidak mau menunjukkan baju yang ia sembunyikan. Saat malam semakin larut, Kyle memimpikannya saat-saat ia dan istrinya menemukan Brandon sewaktu masih bayi. It's a boy. Tak lama kemudian Kyle dan Tori mendapat kabar bahwa baru saja Mang Kodir meninggal. Terlihat mereka pun kaget karena menurut penyelidikan Mang Kodir tewas karena kecelakaan. Dan di keesokan harinya, Kyle dan Tori menceritakan kabar kematian pamannya kepada Brandon, namun dengan sikap watados Brandon terlihat masa bodoh dengan kabar tersebut. Sikapnya itu pun membuat Kyle marah, apalagi saat ia tahu dari bu guru bahwa sebelum kejadian itu Brandon sempat ke rumahnya, dan dengan emosi sang ayah menuduh Brandon yang menjadi penyebab kematian si Mang Kodir. So we get all this on the table, right? I will handle it! And you just look at him! Melihat kekuatan Brandon, Kyle merasa bahwa Brandon kini sudah berbahaya, lalu ia teringat dengan pakaian Brandon yang disembunyikan. Melihat darah di pakaian Brandon, Kyle yakin bahwa Brandon adalah pelaku dari semua kekacauan ini. Dan di esok harinya Kyle mengajak Brandon untuk berburu di tengah hutan, sepertinya ada sesuatu yang ingin ayahnya rencanakan tanpa sepengetahuan ibunya.
Setelah KL pergi tiba-tiba saja Tori ditemui oleh seorang polisi, kemudian polisi tersebut menunjukkan sebuah simbol yang berada di setiap TKP kematian, dan menurut polisi simbol itu seperti inisial dari Brandon yang pernah meremukan tangan Catherine. Melihat simbol tersebut Tori bersandiwara bahwa ia tidak pernah mengetahuinya, namun setelah polisi itu pergi, Tori langsung mengecek simbol yang pernah digambar Brandon. Betapa kagetnya Tori saat melihat gambar-gambar yang menunjukkan setiap kejahatan Brandon, dan juga mimpi-mimpinya untuk bisa menaklukkan bumi. Di sisi lain KL dan Brandon tiba di tengah hutan, saat ada kesempatan mengokang senapannya untuk menghabisi Brandon. Ternyata rencana KL ke hutan bukan untuk berburu, melainkan untuk menghabisi bocah alien ini. Namun sialnya tembakan KL hanya membuat rambut Brandon gatal seperti gigitan kutu. Melihat kelakuan bapaknya, Brandon akhirnya menunjuk kekuatannya kepada makhluk bumi yang selama ini dianggap rendahan. Melihat Brandon mempermainkannya KL pun kabur sekencang-kencangnya. Saat KL tak berdaya Brandon pun langsung menghabisinya. Please, please, please. I'm sorry. Dengan tatapan mata laser si bapak pun kojor seketika. Kembali ke Tori. Setelah mengetahui semuanya ia segera menghubungi KL, namun sialnya panggilan telepon malah dijawab oleh Brandon yang sedang melayang di angkasa. Kemudian Brandon mengatakan bahwa kini dia sudah tahu akal bulus kedua orang tuanya. Bahkan Brandon berkata bahwa ia sudah menghabisi si bapak. Mendengar kabar tersebut Tori pun ahok parah. Kemudian Brandon mengatakan bahwa ia sudah siap untuk menghabisi orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Di tengah ketakutan Tori berhasil menghubungi polisi, tapi tiba-tiba. Melihat Brandon menampakkan dirinya, Tori pun mencari tempat lain untuk sembunyi, dan setelah beberapa saat tim kepolisian pun datang, kemudian mereka segera mencari keberadaan Tori. Dengan sekejap tubuh polisi itu pun pucat, melihat serangan Brandon, Bu Polwan menyuruh Tori bersembunyi, sementara ia akan menghadapi Brandon dengan bedil obat mentol. Setelah diobo-obo Brandon, Bu Polwan pun modar juga, dan saat melihat kedua polisi tewas, Tori pun berusaha kabur melalui jendela. Tori pun segera pergi ke peternakan untuk menuju pesawat milik Brandon, karena ia tahu satu-satunya yang bisa melukai Brandon adalah puing pesawat luar angkasa. Setelah mengambil serpihan pesawat, Tori langsung mencari keberadaan Brandon. Dengan kalimat-kalimat manis sang ibu, ia pun bersandiwara seolah ingin meminta maaf kepada anak dajjal itu. Ketika Tori bertemu Brandon, ia pun bersandiwara sebagai ibu yang penuh kasih sayang. Melihat air mata sang ibu, hati Brandon pun sedikit luluh. Kemudian Brandon mengungkapkan bahwa sebenarnya ia juga ingin berbuat baik dengan kekuatan yang ia miliki. Dan saat Brandon percaya akan ketulusan ibunya,
Ternyata Tori gagal menghabisi Brandon. Saat mengetahui niat busuk ibunya, Brandon pun langsung mengajaknya touring menuju angkasa. Dan saat berada di ketinggian 35.000 kaki, Brandon membiarkan sang ibu terjun bebas. Setelah ibunya menghantam bumi, pesawat Garuda pun lewat. Di keesokan harinya, pesawat yang semalam kita lihat ternyata sudah hancur oleh kelakuan Brandon, dan dengan santuinya Brandon bertingkah seperti korban dari kejadian yang dianggap muaibah itu. Namun kelakuan Brandon tak cukup sampai di situ, di hari-hari berikutnya dan semakin menggila dan meneror manusia di seluruh dunia. Dan film pun berakhir.